Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan ke Pak Muklis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Pada siang hari ini acara webinar MSTC Muji Santoso Training and Consulting Senin 7 Februari 2022 dengan materi hari ini adalah peran konsultan dan laporannya. Dengan narasumber kali ini adalah Bapak Dr. Heri Suroso, STMT. Dan Indonesia P3I dan juga instruktur PBJ LKPP-RI, juga Direktur Eksekutif IAPI Jawa Tengah, dan advisor kontrak LKPP-RI. Sebelum acara dimulai, saya bacakan tata tertib acara kita hari ini. Yang satu, pelaksanaan acara kurang lebih 90 menit yang akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi dari narasumber. Waktu diberikan kurang lebih 45 menit. Dan sesi kedua adalah tanya jawab kurang lebih 45 menit. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan silakan dan akan diberikan kesempatan bertanya secara berurutan. Jika ada waktu, pertanyaan melalui kolom chat akan kita bacakan kemudian. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat, silakan isi daftar hadir. Nanti daftar hadir sekaligus post test akan diberikan setelah pemateri menyampaikan materinya. Sertifikat dapat diakses paling cepat 2 kali 24 jam. Setelah acara ini selesai, link sertifikat akan diberikan melalui WA Group. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Heri Suroso, waktu kita berikan sepenuhnya. Terima kasih. Kita bisa dipertemukan kembali. Ini salam kenal, saya Heri Suroso. Ini posisi saya kebetulan masih di Surabaya. Ini dalam rangka PCM, Bangunan Gedung Center. Kita diminta PCM ke sini. Jadi hari-hari ini saya PCM kira-kira ya terusan keliling. Saya biasanya diajak untuk PCM di beberapa tempat. Jadi kalau saya bicara peran konsultan pengawas dan pelaporannya, ini materi ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendirilah. Saya tak cerita, saya senangnya malah cerita saja. Nanti materi dibaca sendiri sambil jalan. Tapi begini Pak, tahun 2020 itu ada pekerjaan senilai 139 miliar. Kebetulan saya menjadi tim pendampingnya, menjadi tim pendamping proyek itu. Kontrak pekerjaan MK itu selesai 25 November 2020. Kontrak pekerjaan konstruksi itu 30 Desember 2020. Kebetulan MK-nya tidak mau diperpanjang. Jadi jeda terakhir, 1 bulan terakhir tadi tidak ada pengawasnya. Karena tidak ada pengawasnya. Nah, ini repotnya di sini, Pak. Jadi kontrak terakhir tadi nggak ada pengawas. Terus padahal itu termin terakhir. Dan pemborong pada masa kritis minta termin. Akhirnya kesulitan, Pak. Ini progresnya berapa persen itu nggak ada yang bisa jawab. Padahal nilai 139. Saya minta, ya sudah, PU lah. PU
yang punya gawe untuk ngawasi, nggak berani, Pak. Karena proyek ini hari ini pun belum selesai di Mahkamah Agung, belum selesai. Sampai hari ini 22 ya, ini di Mahkamah Agung juga belum selesai. Tapi proyek harus jalan, harus sudah dipakai. Tapi proyeknya sekarang sudah dipakai karena ini pasar. Itu kalau terlalu mangkrak kasihan pedagangnya. Proyek sudah dipakai, tapi hari ini kasusnya belum selesai di Mahkamah Agung. Repotnya pada saat itu, pada saat progres terakhir 100% itu nggak ada. Karena nggak ada yang berani progres. Secara swakelola pun nggak berani PU. Kita minta BPKP, BPK pun nggak mampu. Tidak mampu memprogres itu, nggak mampu. Akhirnya, karena nggak ada yang berani progres, yang berani progres apa? Perguruan tinggi saya. Saya mengerahkan mahasiswa, mengerahkan tim untuk progres gedung itu. Itu pun nggak mungkin saya progres sehari 2 kali. Saya progresnya itu hampir 2 bulan. Ada titik lampu sebanyak, katakanlah 2000 titik, ya kita hitung satu-satu. Mereknya, jaringannya, instalasinya, air, segala macam, sampai titik-titik keran, titik-titik instalasi air, kita periksa semua. Dan kalau itu kita serahkan pengawas, nggak mungkin jalan. Nggak mungkin jalan. Karena kita mengerahkan mahasiswa. Mahasiswa saya kasih checklist, meriksa-meriksa, akhirnya kita progres, kita selesai, saya diperiksa BPK, diperiksa siapapun, saya sebagai pendamping kontak diperiksa, di PAP, tidak ada masalah. Itu karena apa? Karena kesalahan dalam tata penganggaran pengawasan. Dari perencanaan dan pengawasan salah. Jadi di pengawasan itu jangka waktunya hanya berhenti sampai November, tetapi pelaksanaan berhenti sampai Desember. Pengawas kita minta untuk nambah waktu, tidak mau. Ya sudah, kalau nggak mau ya sudah. Kita juga tidak bisa blacklist ke sana. Blacklistnya alasannya apa? Karena kontraknya 30 November. Ada lagi kasus begini, Pak. Ada pekerjaan, dia mau putus kontrak. Dia mau putus kontrak, ternyata pengawasnya juga tidak punya kemampuan. Dia sangat takut untuk memberikan progres. Progresnya berapa? Takut. Sehingga kita dampingi. Pada saat yang diperiksa, yang saya yang diperiksa, bukan oleh pengawasnya. Saya menerangkan ke BPK, menerangkan ke APH, saya menerangkan. Itu pengawasnya karena tidak mampu. Apalagi pengawas-pengawas yang hanya diperintahkan untuk pengawasan dengan nilai yang terlalu kecil. Ada lagi pengawas itu begini. Dia tidak punya kewenangan ngawasi. Tidak punya kewenangan masalah gini, misalkan begini. Ada perubahan desain. Begitu perubahan desain, dia diminta untuk tanggung jawab. Kamu kan sudah menawarkan. Ada tenaga ahli struktur. Harusnya kamu ya ikut mengecek struktur itu kuat apa tidak. Seorang pengawas biasanya, ya Pak, ya Pak. Padahal itu bukan kewenangannya. Kalaupun dia MK juga hanya mereview, bukan menentukan masuk atau tidak. Saya katakan kalau seperti itu ya kamu nggak mungkin bisa nolak, tetapi memberi jawaban bahwa atas permintaan PPK atau siapapun, maka saya membantu menghitungkan struktur yang bukan kewenangan saya. Saya biasanya ngomong gitu, karena memang di dalam kontraknya nggak ada pengawas disuruh seperti itu. Ada lagi banyak ini terjadi. Hari ini pun masih banyak terjadi. Suatu proyek yang direncanakan, katakanlah direncanakan untuk pada tahun 2019, di 2020 tidak ada duitnya karena COVID,
mau dilanjutkan di 2023, konsultan perencananya itu sudah tidak berkontrak dalam masa pengawasan perkara. Akhirnya yang suruh desain lagi adalah konsultan MK. Dan ini setiap tahun saya nemu ini, Pak. Setiap tahun nemu ini. Karena di tahun konstruksi itu konsultan perencana tidak dianggarkan. Nah ini konyolnya, MK-nya juga mau desainkan. Saya katakan, dibayar berapa kamu? Nah, tapi kalau enggak, yang lain mau kok Pak. Ya sudah, kalau mau konsekuensinya saya harus seperti ini kamu. Sehingga konsultan MK itu bertindak sebagai perencana. Jadi desain karena ketemu dengan saya di 2022 ini, ya desainnya dari awal lagi. Itu ya ada seperti itu. Dan setiap tahun saya nemu itu. Ada lagi konsultan MK yang memang betul-betul profesional. Dia begini, konsultan MK itu hanya bertindak sebagai review terhadap hasil perencanaan. Dia tidak mau mengganti spesifikasi, enggak mau. Saya hanya mereview, Pak. Kalau saya hanya saya harus mengganti spesifikasi, itu bukan urusan saya. Saya biasa dipanggil KPK. Saya untuk ganti spek, saya enggak mau. Akhirnya, Pak, nilai konsultan MK-nya itu 800 juta. Konsultan perencanaan tidak ada untuk ganti spesifikasi. Konsultan MK berani urunan sama pemborong. Sekira-kira 60 juta untuk mendatangkan konsultan perencanaan. Nggak ada di anggaran. Itu konsultan MK yang betul-betul profesional. Dia suruh ganti spek, disuruh ganti perletakan, saat itu perletakan pompa. Dia nggak mau. Saya nggak mau, Pak. Saya konsultan MK. Saya bukan konsultan perencana. MK itu hanya mereview. Review saya salah, saya suruh ganti, ya nggak mau. Yang ganti tetap perencananya. Itu yang profesional, konsultan profesional. Jadi ada juga konsultan pengawas, konsultan MK yang tidak profesional, maunya ikut PPK. Ini saya masih sidang, Pak. Masih sidang. Ini konsultan MK. Setiap rapat evaluasi dia hanya ngomong kepada pemborongnya supaya untuk menaikkan progres, supaya untuk mengejar progres. Tapi pemborongnya juga saya suruh mengejar progres bagaimana, wong desainnya nggak ada. Begitu saya datang ke sana, ya salah. Konsultan MK-nya ngapain ngoyak-oyak supaya pemborongnya segera progres. Karena apa? Desainnya nggak bisa diterapkan. Sampai hari ini PPK-nya dikasih SP1, SP2, SP3 oleh penyedia. Diputus kontrak oleh penyedia. Boleh tadi. PPK itu diputus kontrak penyedia, mungkin Bapak Ibu baru dengar kali ini. Ini sekarang ada nih. PPK di SP1, SP2, SP3 oleh penyedia. Akhirnya di blacklist, Dewan Prestasi oleh penyedia. Boleh enggak? Boleh. Karena yang tidak jelas desainnya. Ini hari ini masih sidang, Pak. Hari ini masih sidang, dan saya kebetulan ada di belakangnya penyedia, karena memang kita kekuatan ada di surat, kita melayangkan hampir 43 surat, PPK-nya melayangkan hanya 2 surat. Dan nggak ada isinya. Ini kemarin sidang minta damai. Ini belum setiap Selasa sidang, nanti Bapak Ibu silakan baca koran. Kasus mana itu. Nah, itu konsultan pengawasnya ya dari awal hanya normatif. Kalau progresnya kurang dari 10% maka ada SP1 dan itu hanya itu. Dia nggak berani berkreasi konsultan. Itu kira-kira Pak. Jadi kejadian yang lapangan itu konsultan pengawas itu sangat memegang peranan penting. Jadi ada banyak konsultan pengawas yang dia pun tidak tahu. Mah ngerjopo itu nggak ngerti. Kita lanjutkan materi.
Jadi kalau dalam perencanaan pengadaan konstruksi itu ada untuk perencana, untuk MK dan pengawas, ada konstruksi, ada pengelola teknis. Jadi bedanya konsultan MK sama pengawas itu begini. Kalau konsultan MK dia mereview, tapi tidak desain ya, hanya mereview desain perencana. Kalau pengawas hanya ngawasi. Contohnya, kalau kolom itu ukuran 70-70, konsultan MK ngomong, ini kebesaran 70-70, harusnya 60-60. Tapi kalau tidak diganti oleh perencananya tetap 70-70, ya tetap kuatnya 70-70. Konsultan MK hanya ngomong itu harusnya dirubah 60-60 dengan dasar ini itu. Kalau konsultan pengawas mau dibuat 70-70, asalkan dikerjakan 70-70, ya sah. Kalau ukurannya 60-60, dikerjakan 60-60, sah. Tapi kalau 60-60 dikerjakan 50-50, nah itu yang kena pengawas. Tapi dia tidak berhak untuk mereview. Tapi hanya ngawasi antara desain dengan lapangan. Ini saya menggunakan MK itu apabila lebih dari 5.000, 4 lantai, klasifikasi khusus, melibatkan lebih dari 1 konsultan rencana maupun pemborong, lebih dari 1 tahun anggaran multi-years, maka saya harus menggunakan konsultan MK. Kalau di bawah itu boleh enggak lantai 3? Ya silahkan saja. Kalau lantai 4 harus MK. Kalau lantai 3 silahkan mau MK kenal, mau pengawas juga enggak apa-apa. Ini pembiayaannya, persiapan 5%, tahap review perencanaan sampai dengan serah terima 10%, tahap lelang 5%, tahap konstruksi fisik 80%. Kadang ini terlalu lama, dia tidak menggunakan konsultan MK pada saat lelang konsultan MK. Jadi, saya sambung, tidak menggunakan konsultan MK pada saat melelangkan konsultan bencana. Ya, berarti kan bobotnya 5%-nya hilang. Kadang juga pada saat reviewnya berbarengan dengan pada saat konstruksi. Ya, berarti kalau gitu dihitungnya 5%. Berarti 10% hilang. Nanti per bobot adalah 100/90. Silahkan, ini mau dimulai kapan silahkan. Duit tadi digunakan untuk honorarium dan sebagainya untuk PTP tadi. Kontrak pengonsultan pengawas ada 2, yaitu kontrak langsam dan kontrak waktu penugasan. Diingat ini ya, ini tandanya di mana? Nanti tandanya di keluaran outputnya. Kontrak langsam, ini kontrak waktu penugasan, ini digunakan dalam, saya ulangi, kontrak langsam digunakan dalam hal kontrak berdasarkan produk keluaran. Ruang lingkup penggunaan kecil berubah, KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli. Cara pembayarannya berdasarkan produk tahapan. Kontrak waktu penugasan yaitu waktu penugasan dengan hal kontrak disertai pada unsur personil dan non-personil. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan belum bisa pastikan. Dan KAK menyelesaikan pekerjaan dalam kondisi lapangan. Ini biasanya waktu penugasan, tetapi proyek konstruksinya molor, padahal waktunya sudah tidak ada, mau diadin rupiahnya juga tidak ada. Ini kacaunya di sini biasanya. Ini cara pembayaran bagaimana? Yaitu pembayaran hanya biaya personil dengan remunerasi, biaya personil non personil dengan daftar kuantitas harga berdasarkan pelaksanaan aktual. Ini repot di lapangan biasanya waktu penugasan 5 bulan, tapi proyek fisiknya mulur dari 7 bulan. Yang 2 bulan yang bayar siapa? Biasanya itu klasik, itu pertanyaan klasik. Ini penyedia jasa disesuaikan dengan konteksnya. Penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan. Penyedia jasa berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi. Penyedia jasa pengawasan konstruksi mulai bertugas sejak ditetapkan SPMK paling lambat 2 minggu. Ini bisa dibaca sendiri. Penyedia jasa pengawasan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Pengawas,
dalam hal di daerah terdapat pelaksanaan, tidak terdapat perusahaan, maka dapat ditunjuk perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai dengan ketentuan. Apabila terdapat penyedia jasa pengawasan konstruksi di atas, maka fungsi tersebut dilaksanakan secara swakelola. Tapi dia bayar 60%. Jadi misalkan di daerah tertentu tidak ada konsultannya, ya sudah pakai dinas. SPJ-nya ya 60% ya. Penyedia jasa pengawasan konstruksi digunakan untuk jenis kegiatan bangunan, kecuali untuk kegiatan yang harus menggunakan jasa manajemen konstruksi. Ini yang lantai 4 tadi, silakan. Pengadaan penyedia jasa pengawasan konstruksi harus berdasarkan pada peraturan tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Biaya jasa konstruksi dibangun pada komponen pengawasan yang bersangkutan. Ini kegiatannya yaitu memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi, mengawasi pemakaian bahan peralatan, metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi. Berarti dia nanti melaporkan progres. Yang B itu penting, melaporkan progresnya berapa, biaya berapa. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari kualitas, kuantitas, laju pencapaian volume, laju pencapaian, mengumpulkan data dan informasi lapangan untuk permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan. Ini pengawas konstruksi. Nanti berbeda dengan MK, manajemen konstruksi. Ini pengawas konstruksi. Ini di sini tidak ada mereview, tidak ada mengomentari desain, tapi dia hanya mencocokkan antara yang di dalam desain dengan yang dikerjakan. Menyelenggarakan rapat-rapat secara berkala, membuat laporan mingguan, harian, bulanan, meneliti gambar shop drawing, dan gambar as-built drawing. Menyusun daftar cacat mutu dengan ukuran setelah tema pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pekerjaan dan laporan akhir pekerjaan. Menyusun berita acara perjalanan kemudian progres, berita acara pemeliharaan, BAST 1 dan 2. Menyusun petunjuk pemeliharaan bangunan gedung. Membantu mengelola kegiatan menyusun dokumen pendaftaran, melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan sesuai dengan IMB, dan membantu pengelola kegiatan dalam rangka menyiapkan SLF, sertifikat layak fungsi. Itu tadi konsultan pengawas. Sedangkan konsultan MK itu ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini saya fungsi yang utama itu begini, yang saya kuning itu. Melaksanakan pengendalian pada saat perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, baik di tingkat program maupun di tingkat operasi. Jadi ini tugasnya MK itu tidak sekecil tugasnya pengawas. MK itu mempunyai tugas yang terpenting adalah melaksanakan pengendalian. Jadi maju mundurnya proyek itu tergantung MK. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menggunakan MK, itu Bapak Ibu lebih enak. Kalau sudah ada MK, bila terjadi kasus itu, tidak terjadi kasus, di KPL APH, selama itu struktural, selama itu kasusnya benar dan sebagainya, itu yang bertanggung jawab MK. Cuma begini, Pak, di beberapa kasus itu ternyata MK-nya itu juga tidak mampu masalahnya. Sudah dijadikan konsultan MK, tetapi secara manajerial mereka juga tidak mampu. Ini yang repot. Padahal seorang PPK itu meng-hire MK. Harapannya yang mengendalikan seluruhnya MK. Tapi dalam perjalanannya MK-nya juga tidak mampu. PPK-nya manut pada MK. Maju mundurnya proyek tergantung MK. MK-nya brengsek, ya jadinya rusak semua. MK-nya nggak ada tahu. Yang repot lagi kalau MK-nya titik material.
Jadi titip di sana harus menggunakan ini, harus menggunakan ini. Misalkan pompa harus menggunakan Greenfos, cat harus menggunakan Jotun, dan ini lift harus menggunakan pilar. Itu yang menentukan MK. Padahal di dokumen tender awal tidak ada. Ini menjadi repot kalau MK-nya bermain. Maka sebagai PPK, sebagai ini harus hati-hati di sini. Harus hati-hati. Memang keahlian di sini. Karena tugasnya MK itu salah satunya melaksanakan pengendalian. Sama, ini sama dengan pengawas. Yang penting tadi, penyedia jasa manajemen konstruksi tidak dapat merangkap sebagai penyedia jasa perencana konstruksi untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kalau nilainya kecil, Bapak Ibu, konsultan perencananya Deltacon, konsultan pengawasnya Deltacon, nggak ada masalah. Tapi kalau pekerjaan gede, perencananya Deltacon, MK-nya tidak boleh Deltacon. Harus ganti kalau MK. Tapi kalau pengawas, perencanaan Deltacon, pengawasnya Deltacon, silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau MK, antara perencana dengan MK harus berbeda. Ini sama. Manajemen konstruksi ada tahap persiapan, silakan dibaca di Permen PU. Saya hanya ini perencanaan, mengendalikan program, melakukan ini, meneliti kelengkapan, menyusun laporan, ada pelelangan, ini silakan dibaca. Tidak usah, kita lebih baik ke diskusi. Pada tahap pelaksanaan mengendalikan program pelaksanaan konstruksi, melakukan evaluasi program terhadap penyimpanan teknis, pelaksanaan konstruksi sebagai kualitas, mengumpulkan data, mendengarkan rapat lapangan secara berkala, meneliti gambar, menyusun laporan. Nah ini biasanya MK itu harusnya manajemen konstruksi di lapangan menjadi moderator konstruksi. Nah itu yang kacau. Dia tidak tahu teknis, tidak tahu manajemennya, hanya di lapangan sebagai moderator saja. Dia ngambil keputusan juga nggak berani. Ini banyak MK yang seperti itu. Harusnya dia bertindak melaksanakan keputusan tapi tidak berani. Itu MK, kelakuannya MK. Jadi MK tidak seperti itu. MK harus berani mengambil keputusan. Ini kalau dia karena dia memang tangannya dari PPK. Ini nanti ada materi-materi contoh-contohnya. Kami persilahkan nanti buka satu-satu. Ini kegiatan MK, contohnya apa? Kewajiban konsultan MK pada CCO, yaitu meninggalkan CCO dan menghitung volume terpasang. Perubahan kontrak, ini tugasnya MK apa? Di sini ada semua, nanti Bapak Ibu bisa ngopi. Ini tidak ada masalah. Kita lebih senang kalau kita diskusi. Ini juga tugasnya MK, agak teknis. Apabila terjadi perubahan kontrak, ada CCO, terhadap MPU, mata pembayaran utama yang dirasakan, maka itu harus dinegosiasi. Contohnya ada Pak nanti. Kalau saya harus menerangkan contoh-contohnya, nggak cukup waktunya. Contoh CCO. CCO itu juga tugasnya MK, tugasnya pengawas. Itu ada 6 langkah. Hanya pasal seperti ini ada 6 langkah. Langkah pertama membuat MPU, langkah kedua membuat negosiasi, membuat analisa baru, dan sebagainya. Itu langkah-langkah CCO. Di contoh nanti sudah ada. Nah, ini di contoh sudah ada. Ini Pak, contoh perhitungan terdiri dari pembuatan draft MPU.
Ini contoh perhitungan MPO, contoh perhitungan CCO. Bapak Ibu kalau akan melaksanakan pekerjaan tambah kurang, paling tidak prosedurnya yaitu membuat daftar MPU, membuat daftar harga satuan timbang, negosiasi harga satuan timbang terhadap negosiasi MPU, timbang dan item pekerjaan baru, CCO gabungan antara harga satuan timbang dan MPU, berita acara CCO, berita acara negosiasi harga, dan contoh kajian risiko dulunya seperti apa. Ini satu kesatuan yang Bapak Ibu bisa dilihat. Perhitungan volume terkait dengan pekerjaan struktur CCO, lampiran 3 ada, nanti saya berikan semua ini. Nah ini yang sering terjadi, Pak. Kontraknya waktu penugasan. Tetapi RAB-nya nggak jelas. Ini sudah jelas ya. Biaya langsung personil silakan berapa gitu. Biaya sewa kantor satuannya berapa, harganya berapa, jumlahnya berapa. Ini seperti RAB biasa. Biaya keuntungan profit, biaya umum, dengan biaya langsung personil. Jadi kalau non personil tidak ada keuntungannya, keuntungan kontraktor konsultan itu ada di biaya personil. Ini kalau waktu penugasan ya nanti berapa OB dan sebagainya. Ini satu kolom hilang. Nah ini berapa tenaga ahli arsitektur 6 OB, tenaga ahli struktur 6 OB dan sebagainya. Nah, terus non personilnya pakai ini. Nah kalau kontrak langsam itu begini Pak. Jadi di dokumen langsam. Saya ngomong Pak ini konsultannya konsultan dengan kontrak langsam. Maka pertama kali saya lihat mana rincian RAB-nya. Ternyata rincian RAB-nya dibagi dua, biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil memuat tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli struktur 6 bulan, 2 bulan. Nah itu jatuhnya tidak langsam itu. Itu jatuhnya ya satuan dan waktu petugas. Padahal kalau kontrak langsam untuk konsultan, itu jatuhnya apa? Berupa dokumen. Saya kontrak langsam, nilainya 50 juta. Maka dokumen 1 kalau jadi saya hargai 10 juta. Dokumen 2 kalau jadi saya hargai 10 juta. Dokumen 3 kalau diserahkan saya hargai 10 juta. Dokumen UKL kalau jadi saya hargai 10 juta. Dokumen spek teknis dan sebagainya kalau jadi sekian. Total 50 juta. Kita bicaranya output. Kita bayar bicara output. Nah ini yang terjadi kontrak langsam, tapi biayanya munculnya masih personil non-personil. Begitu ditemukan BPK, personil non-personil tadi tidak cocok, pajaknya ketinggian, absennya tidak ada, suruh kembalikan. Loh Pak, ini kontraknya langsam. Lah mana? Buktinya langsam. RAB-nya bukan langsam kok. Nah kalau RAB-nya itu langsam ya seperti ini. Dasarnya apa? Dasarnya output-nya. DID sekian, DID 2 sekian, berupa laporan pendahuluan sekian, antara sekian. Gitu. Ya itu muncul ke sana. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan kontrak langsam untuk pekerjaan konsultan. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi juga sama. Kalau satuan, ya ini sama. Ini harus dipisah antara keuntungan dan memborong, keuntungan dan biaya umum, karena ini nanti dalam menghitung evaluasi kewajaran harga. Kalau konstruksi langsam, seperti ini, outputnya apa? Pondasi 15%, sebagainya. Atap 20% dan sebagainya. Nah itu ke sana. Jadi dari awal memang kadang salah, kita kontrak langsam, tapi dalam perjalanannya kita menggunakan kontrak satuan. Oke gitu, saya lebih senang nanti kita diskusi. Terima kasih Pak, monggo Pak. Oke, kita diskusi saja.
Monggo Pak Bagus. Oke, siap Pak. Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand. Itu di chat ada Pak nanti. Atau kita, ya Pak, kita bacakan. Ada banyak sekali yang tanya di chat Pak ini. Ya, monggo dibacakan satu-satu. Ya, dari Pak Ibu Septian Febriana, Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau ada PPK membentuk konsultan pengawas independen, itu ketentuan hukumnya bagaimana? Terima kasih. Saya jawab. Kalau di loan itu ada konsultan MK, ada konsultan perencana, masih ada lagi konsultan expert. Ada konsultan expert loan itu. Ternyata kalau di Indonesia, kemarin saya Bang, di Rembang itu, ada konsultan pengawasnya, ada konsultan perencananya, ada konsultan expertnya, padahal ini Pak 6 miliar Pak. Ada konsultan expertnya, masih ada tim pendamping dari saya Pak. Jadi pakai banget Pak. Konsultan expertnya itu ada di sana. Masih mendatangkan saya itu kan tim ya, atas nama Fakultas Teknik Sipil. Itu kalau Kota Semarang mau putus kontrak, mau apa-apa, itu dia pakai menggunakan kita. Jadi saya harus ngitung volumenya berapa, hitungan dari konsultan berapa, saya harus ngecek. Nah, artinya bahwa kebutuhan konsultan, expert, kebutuhan tim pendamping itu yang tahu persis adalah yang punya gawe. Yang punya gawe. Cuma ini tidak jarang terjadi di daerah, Pak. Di daerah itu kadang yang terjadi ini ada yang dari Sukoharjo. Dia itu sudah ada konsultan perencana, sudah ada konsultan MK-nya. Pemborong maunya didampingi oleh tim kita. Karena ada tim independen. Tapi anggarannya tidak ada. Terus dia, ya sudah, enggak usah pakai itu tim independen. Akhirnya kisruh Pak di lapangan. Kisruh di lapangan karena memang tidak ada yang berani menjustifikasi. Keputusan-keputusan ngambang semua. Akhirnya ya jadi kasus ini. Nah, tergantung anggarannya itu ada enggak. Kalau ada anggarannya, ya silahkan pakai. Kebetulan tim saya itu tahun 2020 itu mendampingi hampir 20 proyek se-Indonesia. Tapi ya memang nggak pernah istirahat. Ini aja saya masih di Surabaya, mendampingi PCM. Itu sudah ada konsultan MK, sudah ada konsultan perencana, Pak. Masih ada tim independen. Karena BLU kan masih memungkinkan. Saya banyak rumah sakit, saya banyak turun. Tetapi ada juga, Pak, kalau saya kan tim pemerintah ya, dari independen milik PPK. Diminta oleh PPK mengajukan ke Fakultas Teknik itu. Tapi ada juga, sudah ada perencana, ada pengawas, ada konsultan expert, masih ada saya. Dasar hukumnya ya kira-kira, kalau milik saya ini ya milik PPK sebagai tenaga ahli untuk mendampingi. Kalau yang di Rembang tadi ya bisa jadi sebagai tim tenaga ahli. Karena apa? PPK kan boleh mengangkat tim ahli, tim pendukung kan gitu. Dasarnya itu aja. Jadi ada PPK boleh mengangkat tim ahli, tim pendukung, atau tim apapun yang diperlukan. Mengangkat itu walaupun SK-nya tetap SK dari PA, karena yang PA atau KPA karena yang membayari dia. KPA-nya yang membayari. Jadi kalau mau menggunakan itu ya silakan sebagai tim ahli atau tim pendukung atau tim apapun. Tim ahli. Kalau saya biasanya jadi tim ahli di sini. Di beberapa tahun jadi tim ahli. Ini sudah terjadwal, ini PCM 2 hari, besok PCM di Klaten ada 6 proyek, terus bablas lagi ke Ambon, Buton, sama ke bablas ke ini. Enggak pernah istirahat. Itu hanya sebagai mendampingi. Jadi dasar hukumnya PPK berhak untuk mengangkat tim ahli atau tim pendukung. Itu Pak, kira-kira Pak bagus ya. Pertanyaan kedua Pak.
Pertanyaan kedua dari Pak Dedi Juwadi. Izin bertanya, bila mana MK telah mereview desain terus ditemukan harus ada perubahan desain, yang membuat revisi desain siapa? Oke. Terus yang kedua ini sambungannya, bila konsultan perencananya tidak mau bagaimana? Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Nah ini setiap tahun ada Pak. Jadi di beberapa tempat itu konsultan perencananya tidak mau merubah desain itu karena pada saat konstruksi konsultan perencana tidak dikontrak lagi. Pada saat pelaksanaan konstruksi harusnya perencana itu kan masih berkewajiban dibuat kontraknya dalam rangka pengawasan berkala. Judulnya apa? Judul kegiatannya di dalam DPA-nya belanja modal gedung dan bangunan berupa pengawasan berkala, perencanaan gedung X. Harusnya kan gitu. Tapi kadang di DPR-nya ngomong, loh ini kan sudah ada pengawas, kok masih ada pengawasan berkala, ya apa? Dia nggak tahu. DPR-nya kadang menolak rupiah itu. Ada juga lagi karena memang dinasnya tidak tahu. Sehingga kalau itu bangunan gedung, itu sangat mungkin terjadi perubahan. Karena sangat mungkin terjadi perubahan, maka pada saat ada perubahan CCO tadi, konsultan perencananya karena tidak dilibatkan lagi, tidak berkontrak lagi, dia tidak mau. Itu ya urusannya PPK lagi. Kalau nggak mau ya sudah, haknya dia kok. Ini di kasus sekarang yang saya pengadilan itu, dia konsultannya nggak mau berubah. Saya ngomong, kalau nggak mau berubah, silahkan pakai independen. Anggarannya nggak punya. Jadi ini yang kita kasus itu begini, Pak. Ada pekerjaan gedung pertemuan, rangka atapnya itu nggak ada gambar detailnya, Pak. Hanya gambar tampak. Pemborong mau ngerjakan nggak bisa. Mau ngerjakan nggak bisa. Terus minta penjelasan. PPK-nya nggak ngasih penjelasan. Karena apa? Desain dulu itu yang jadi PPK adalah dinas DPKAD, sekarang dilimpahkan ke dinas PU. Konsultan perencananya sudah hilang, nggak ada lagi. Sehingga gambar rangka atap tadi nggak ada desainnya. Di dalam spesifikasi teknis hanya ngomong, pemborong sebelum masang rangka atap harus sudah presentasi dulu oleh vendor yang berpengalaman. Sudah dilaksanakan. Hanya saja yang presentasi itu dari Trans Baja. Perencananya diminta, desainnya tidak ngasih. Saya akan ngasih kamu kalau kamu sudah bayar uang muka. Kan mandek berhenti semua, Pak. Akhirnya berhenti semua. Nah, saya sudah ngasih clue ke sana. Ini nggak bisa Bapak memaksa perencana untuk desain ulang, nggak bisa, karena nggak ada kontraknya. Harusnya kan dikontrakkan dalam pengawasan berkala. Terus gimana caranya Pak Heri? Ya pakai tim independen, suruh ngitungin lagi. BPK-nya nggak ada anggaran. Karena nggak ada anggaran, proyeknya macet, Pak. Begitu proyek macet, ya sidang sekarang. Ya karena nggak ada desainnya. Ada lagi di jembatan Pelompong itu, Pak. Untung dia ketemu saya itu pada saat sebelum lelang. Begitu diberikan kepada saya dokumennya, saya ngomong, ini nggak bisa dikerjakan. Karena apa? Desain jembatannya itu desain pabrik. Tidak bisa diaudit. Harusnya siapa? Konsultan perencana mendesain supaya bisa diaudit. Tapi yang terjadi, konsultan perencananya desainnya dari pabrik. Dari pabrik ditayangkan langsung diupload. Nggak bisa, Pak. Ditanya mesti nggak Pak. Nah, pabrik mesti akan ngomong, nanti kamu tak kasih di idenya kalau sudah bayar. Ini banyak banget, Pak. Nah, ini kesalahan-kesalahan dinas. Jadi kalau memang konsultan perencana sudah tidak diikat dalam rangka pengawasan berkala,
apabila desainnya salah, suruh memperbaiki, dia tidak mau memperbaiki, ya hanya konsultan perencanaan. Kenapa itu harus diterima? Yang terjadi di Rumah Sakit Ambarawa, mereka tidak menganggarkan itu. Akhirnya konsultan MK dengan pemborongnya urunan, Pak, mendatangkan tim ahli untuk meng-ACC desain. Ini kesalahan banyak sekali, Pak. Setiap tahun saya. Apalagi konsultan perencanaan yang tidak dianggarkan di masa pengawasan berkala. Desain rusak, desain nggak bisa dijalankan, desainnya hitung CCO-nya kesulitan, desainnya rusak, yang jelas bayangannya desainnya. Apalagi kalau rapat PCM kayak gini, Pak, itu mesti kebuka semua. Ini desainnya gimana? Ini perencanaan dulu gimana? Nah, kalau itu sudah tutup, tidak ada konsultan, tidak ada biaya konsultan lagi dalam masa pengawasan berkala, yaitu biasanya MK-nya yang suruh ngerjakan. Kalau MK-nya baik, ini ya mau ngerjakan. Kejadian di Brebes sama persis, konsultan perencanaannya sudah hilang, tidak desain lagi. Pada saat saya PCM dengan konsultan MK-nya, belum konstruksi ya, PCM konsultan MK, saya ngomong, Pak, ini nggak ada anggaran lagi. Bapak mau berubah-ubah ini. Konsultan MK-nya El Centro itu dari Jogja. Saya enggak apa-apa Pak Berry, selama saya mampu. Oke, ternyata konsultan MK itu hampir desain baru, Pak. Desainnya sudah 2 tahun yang lalu, hancur. Nah, terus, begitu desain baru, pada saat dia desain fondasinya, dia enggak sanggup. Pak, saya tenaga ahli saya tidak ada, Pak. Desain fondasi di perencanaan awal itu kedalaman 28, ternyata pada saat konstruksi di tes itu kedalamannya 50. Dia tidak berani menjustifikasi konsultan MK-nya. Akhirnya menggunakan tim ahli, tim independen dari kita rapat, dari hasil sondir, berlog, kita tetapkan semua kedalaman menjadi 50 meter. Dibayar apa? Dibayar swakelola. Dibayar swakelola karena tenaga ahli dosen-dosen yang menjustifikasi itu. Konsultan MK-nya tidak mampu. Nah, ada lagi proyek desain 2017, Pak, di Jakarta sana. Begitu mau ditenderkan, Pak, itu desainnya menggunakan kaca nako, menggunakan keramik, dan jadi desainnya desain lama, Pak. Konsultan perencanaan kita undang. Iki konsultanmu, ini desainmu, produkmu itu terlalu lama, nggak bisa dijalankan. Kamu gimana ini suruh betulin? Dia nggak mau, Pak. Saya nggak mau kan, sudah nggak ada kontrak dengan saya. Lagi betulin gimana? Saya mau betulin kalau dibayar 400. Nah, kalau 400 hilang. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya dia nggak betulin. Akhirnya siapa? Yang betulin itu tim independen, Pak. Ya tim kita. Dibayar berapa? Swakelola, Pak. Ya karena memang konsultan pengawasan perencanaannya dulu desain diterima itu nggak pernah dikoreksi. Jadi Bapak Ibu itu sebagai PPK, itu biasanya kalau konsultan perencana itu numpuk produk, ya wah bagus, halamannya banyak, tapi dilelangkan nggak bisa. Itu kelemahan dari semua dinas kayak gitu. Entah PU, entah itu dinas-dinas kabupaten kota, semua kayak gitu. Jadi desain dari konsultan perencana tadi diterima, tapi dicake di lapangan nggak bisa. Nah, tugas kita itu biasanya mereview, menerjemahkan gambar dengan audit. Nah, kalau dia memang itu pekerjaannya diterima, dalam pelaksanaan konsultan perencanaannya tidak dianggarkan lagi dalam pengawasan berkala, ya hasilnya jadinya rusak. Kalau dia menolak, ya silakan menolak. Tapi yang repot kita. Itu Pak jawabannya, Pak. Jadi saya setiap tahun nemui kayak gini, kalau ditanya itu ya aku setuju, Pak. Terima kasih Pak, jawabannya sangat jelas sekali. Tadi sempat ini Pak dikatakan bahwa dibayar swakelola tim independen, itu maksudnya bagaimana Pak? Dapat dibayar honor atau? Ya bro, tergantung independen dari mana. Jadi kalau ini yang kasus-kasus tadi, karena itu harus segera dililangkan, segera ini yang ngecek tidak ada, maka biasanya minta bantuan ke kita. Minta bantuan ke kita karena saya jurusan sipil, ya sudah kita
hitungkan sebentar, kita hitungkan, paling dikasih honor PNS. Gitu. Tapi kan belum tentu, kita juga kuantrinnya akeh, belum tentu mau. Apalagi kalau di jauh-jauh, saya tidak mungkin mau. Terima kasih, Ini Pak. ada sendawar juga ada enggak? Itu juga dengan kita. Sendawar. Nah, itu jauh itu. Saya mau ke sana, Pak. Ya. Ini sudah ada yang rehan, Pak. Pak ya, Heri Suroso. Ada yang rehan, Pak Eko Suyanto. Monggo kami berikan kesempatan. Terima kasih, Pak Heri Suroso. Saya ingin bertanya ini. Tadi salah satu peran konsultan pengawas itu disebutkan membantu menyiapkan kelengkapan dokumen SLF, Pak Heri. Ya. Nah, ini untuk menuju persiapan dokumen SLF ini, apakah ada kualifikasi personil tertentu, ahli tertentu yang istilahnya memang fokus ke SLF tersebut? Kemudian, untuk rincian biaya dokumen SLF tadi, itu masuknya di biaya personil atau non-personil dalam bentuk laporan, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai... dulu ya. Gimana, Bapak? Satu dulu itu ya. Oh, satu aja. Iya, Pak. Moga, Pak. Terima kasih, ya. Jadi konsultan pengawas itu hanya membantu menyiapkan dokumen, tidak ngurus. Hanya membantu menyiapkan dokumen. Hasil drawingnya seperti apa, ininya seperti apa. Hanya membantu itu. Jadi tidak ngurus dokumen. Yang ngurus dokumen ya tetap dari dinasnya masing-masing. Sehingga kalau hanya membantu, tidak perlu ada kualifikasi khusus. Hanya membantu. Terus? Misalkan itu apa? Dalam bentuk kajian teknis itu atau gimana, Pak, untuk dokumen yang dimaksud, Pak? Jadi begini, pada saat pengajuan SLF itu, sertifikat layak kunci, ini yang uji kan biasanya kan apa dari dinas ya, yang uji dia. Iya. Jadi tergantung dinasnya mau mintanya apa, kajian teknis dan sebagainya. Tetapi kalau mau kajian teknis sampai di sana ya silakan. Jadi bukan kewajiban, dia hanya membantu. Ya, bukan kewajiban, hanya membantu. Tapi kalau ini ya dirembuk dengan pengawasnya, kalau mau sampai kajian teknis, karena itu copy paste biasanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi silakan, kalau mau ke sana silakan. Tapi sifatnya membantu, bukan kewajiban. Mandatori gitu ya. Kalau biayanya masuk di biaya personil, Pak, ya? Saya tidak pernah itu, Pak. Oh, gitu. Enggak pernah. Enggak. Karena itu nanti di luar kontrak. Kontraknya katakanlah 6 bulan, 31 Desember selesai, SLF itu mandatori di luar itu. Biasanya di luar itu, setelah itu. Oh, siap. Ya, jadi kalau masuk muncul di biaya, nanti dari kesulitan. Oh, siap. Iya, Pak Heri. Itu yang lanjut tadi, Pak, masalah tata cara pembayaran konsultan pengawas, Pak Heri. Ya. Itu kan dibayar 90% saat pekerjaan selesai dan 10% selama pemeliharaan. Ini kami agak bingung. Maksudnya kalau di retensi 10% itu kemungkinan akan menjadi lintas tahun. Sedangkan kalau dituntut jaminan itu kan tidak boleh dituntut jaminan, Pak. Kira-kira gimana, Pak, menurut itu? Kalau retensi itu biasanya kalau saya BLU atau BLUD bisa, Pak. Tapi kalau APBN, APBD kesulitan. Makanya ya pakai jaminan. Jaminannya hanya garansi biasa, Pak. Garansi biasa, Pak, ya. Jadi nanti dibayar 100%, dia menyerahkan jaminan 10% gitu. 10% gitu aja. Ya, siap. Kayak biasanya itu. Ya, karena kalau dibayar retensi enggak kesulitan, APBD kesulitan. Siap. Iya, Pak Heri. Sementara cukup, Pak Heri. Matur suwun informasinya dan penjelasannya. Kembali yang di kolom chat, Pak, kita bacakan. Dari Vidya, kalau konsultan manajemen provinsi apakah masuk ke ranah pengawasan atau bukan? Ini, monggo, Pak. Konsultan manajemen apa? Provinsi. Kok provinsi ya? Ini mungkin bisa bertanya langsung. Ya, monggo. Yang dimaksud itu bagaimana kalau konsul manajemen provinsi apakah masuk ke ranah konstruksi? Apa ya? Konstruksi mungkin, Pak, manajemen. Atau yang selanjutnya dari Yau. Ya, monggo Bu Vidya. Bu Vidya, monggo tanya langsung ke narasumber. Monggo, Bu. Di unmute, Pak.
Selamat sore, Pak. Yeah. Iya, ini yang kebetulan di kami ini beberapa kali menerima paket konsultan manajemen provinsi. Nah, konsultan manajemen provinsi ini fungsinya adalah melakukan pengawasan pada pekerjaan rutilahu. Pekerjaan apa, Bu? Rutilahu. Apa ya? Rumah tidak layak huni. Oh ya, ya. Ya. Nah, di personilnya itu tenaga ahlinya tenaga ahli arsitek dan bangunan gedung. Tetapi di proses pekerjaannya itu adalah lebih banyak ke manajemen. Tapi tidak ada pertanggungjawaban secara teknis outputnya gitu. Nah, ini yang menjadi kebingungan kami karena ini di PU itu adalah pekerjaan biasa. Konsultan manajemen provinsi ini, bahkan saya pernah lihat aturan dari PU-nya, ini masuk ke ranah pengawasan. Tetapi pekerjaan secara globalnya lebih ke arah manajemen. Jadi bagaimana mengelola yang mengajukan proposal rutilahu ini, dicek proposalnya, dicek kelengkapannya. Nah, itu makanya kami agak bingung dalam pengklasifikasian. Mungkin Bapak ada pengalaman terkait KMP ini, apakah memang ini adanya di pekerjaan konstruksi seperti halnya MK dan pengawasan yang sekarang menjadi tema, atau di luar pengawasan atau MK yang memang betul-betul ya ranah PU-an. Tapi ini pekerjaan ini di PU sudah umum dilakukan. Gitu. Oke, gitu, Pak. Terus terang saya belum pengalaman itu, Bu. Jadi saya kalau pengawasan dan MK itu kan konstruksi lapangan ya. Ini padahal kan banyak manajemennya ya. Ini ini berarti konsultannya seperti konsultan studi kelayakan ya, Bu ya. Konsultan studi ya, Bu ya. Halo. Ya, bukan studi kelayakan sih, Pak. Jadi semacam mengawal proses rutilahu ini. Laporannya berupa laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir atau bukan? Laporannya hanya ada laporan pendahuluan dan laporan akhir. Nah, itu berarti ini laporan bukan kalau laporan konsultan MK, laporan konsultan pengawas itu kan laporan harian mingguan ya. Nah, dan sedangkan itu kan tidak ada laporan harian mingguan. Ini adanya laporan antara, laporan pendahuluan dan laporan akhir. Berarti ini saya kira kalau melihat dari rincian laporannya ini bukan laporan MK, bukan laporan konsultan pengawas, tapi adalah laporan konsultan studi. Siapapun studi apa gitu. Karena hanya memuat laporan awal, laporan antara, laporan akhir. Itu kira-kira kalau saya seperti itu. Saya lihat dari laporannya. Tadi di Permen PU itu kan laporan konsultan. Itu kan terdiri dari laporan mingguan, laporan harian, laporan bulanan kan gitu. Tetapi kalau studi mesti laporannya laporan awal, laporan antara, laporan akhir. Kalau saya melihat dari laporannya itu seperti itu. Bukan termasuk kategori kita. Oke, bukan masuk kategori konstruksi berarti apa ya? Ya, karena kalau kontrol konstruksi mesti laporan harian, mingguan, bulanan. Ya. Berarti ketika dipersyaratkan, berarti kami proses di konsultan non konstruksi berarti lebih. Nah, konsultan non konstruksi ya. Karena kalau konsultan konstruksi mesti evaluasinya itu harian, mingguan, bulanan. Itu Bu ya. Ya, baik, tapi saya belum pengalaman ini. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga sudah jelas Bu Vidya. Ada yang resen lagi, mungkin kita kasih kesempatan Pak Didi tadi. Bisa di-unmute Pak. Ya, terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya terkait jenis kontrak konsultan ya Pak, konsultan pengawas dan MK gitu. Tadi sebenarnya sempat disinggung, cuman saya
sepertinya kurang memperhatikan jelasnya ya Pak ya. Yang pertama, kalau kan banyaknya di daerah itu karena beranggapan ya lebih simpel pemilihan jenis kontrak itu lamsam gitu, sehingga akhirnya banyaknya kontrak konsultan pengawas itu dipilihnya lamsam Pak. Dan akhirnya di kontraknya itu berpedomannya pada progres fisik, yang pada akhirnya kalau fisiknya tidak selesai, sedangkan konsultan sudah bekerja sampai akhir kontraknya, itu berakibat tidak bermasalah saat pembayaran. Itu bagaimana Pak? Yang kedua terkait MK Pak. MK itu kan kalau dulu itu jenis kontraknya gabungan ya Pak, lamsam dan harga satuan gitu ya. Kalau sekarang kan dibatasi itu hanya 3, lamsam, waktu penugasan, dan payung kalau nggak salah. Sedangkan pada saat persiapan kan belum ada kehadiran ya Pak itu. Sehingga MK itu hanya mendampingi saat review dan tender gitu. Itu skema pembayaran dan kontraknya bagaimana akhirnya kalau kontrak gabungan itu sendiri sudah dihapuskan di kontrak MK gitu Pak. Jadi maunya itu orang menggunakan kontrak langsung supaya simpel. Tapi ternyata di lapangan dan juga di uploadnya LPSE itu kontrak langsam harusnya tidak mengupload tenaga ahli, keahliannya dan jumlah waktu kerjanya, sebenarnya tidak. Ini saya lihat di Jawa Tengah itu yang sudah baru Tegal kalau itu, Pemalang. Itu dari kontrak langsam, tapi orang hari, orang bulan, personil itu hanya sebagai backup. Karena apa? Outputnya di dalam kontrak itu bukan 6 orang hari, 6 orang OB, tenaga struktur, 3 OB, itu bukan itu. Kalau itu nanti kembalinya menjadi kontrak waktu penugasan. Karena ada OB orang bulannya. Kontrak langsam itu tidak muncul itu, tetapi muncul output. Kontrak langsam apa? Misalkan pengawasan pekerjaan langsam. Berarti nanti kalau sudah ada dokumen pengawasan, kita hargai sekian persen. Kalau ada output berupa dokumen apa, kita hargai sekian persen. Kalau ada output ini menjadi sekian persen. Artinya kalau memang betul-betul kontrak langsam, nilai pekerjaan katakanlah 1 miliar, nilai kontrak langsam 50 juta. Dikonstruksinya 1 miliar tadi itu diputus kontrak dengan nilai 800 juta. Harusnya pengawasnya tetap dibayar 50 juta. Selama dokumennya terpenuhi. Nah, ini menjadi kisruh gara-gara ngomongnya judulnya kontrak langsam, tetapi RAB-nya ngomong 6 bulan, 3 bulan, sehingga begitu terjadi putus kontrak, tidak ngitung 6 bulan, tapi ngitung persentase putus kontrak. Ini salah. Ini tadi salah. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kontrak langsam, maka dokumen outputnya tidak berupa biaya personil non-personil, tetapi berupa dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Silakan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 diinterpretasikan masing-masing. Sama, kalau saya ini kontrak langsam, pembuatan gedung, maka RAB-nya tidak ngomong pekerjaan persiapan, listrik kerja, pagar pengaman, tidak ngomong itu. Tetapi ngomongnya apa? Struktur 12%, struktur fondasi,
struktur 30%, atap beserta rangkanya 15%, arsitektur 25%, gitu. Sehingga kalau terjadi putus kontrak yang dibayarkan, oh pekerjaan fondasi selesai, dibayar. Pekerjaan rangka atap selesai, dibayar. Di lapangan jarak luasan keramik 10x10 terpasang 9x9, nggak urusan. Tidak menjadi kerugian negara selama outputnya langsam. Sama, selama perencanaan itu outputnya langsam, kita hanya berbasis output. Kalau seandainya orangnya tidak datang gimana? Ya ora urusan. Orangnya nggak datang, Pak, ya ora urusan. Yang penting outputnya jadi, karena itu langsam. Nah, sehingga kita kebiasaan kita yang salah, kontrak langsam tetap kita bicara ada manusianya berapa bulan, jumlahnya berapa. Nah itu kalau ada BPK tetap jadi temuan. Padahal di pedoman peraturan LKPP dan pedoman Permen PU juga tidak ngomong gitu. Kalau namanya kontrak langsam kita bicara output. Nah seandainya sekarang kontrak langsam tadi supaya mengikat bahwa pekerjaan itu harusnya 4 bulan, tapi dilaksanakan oleh pemborong konstruksinya menjadi 5 bulan. Maka yang 1 bulan gimana? Maka di dalam KAK konsultan pengawas menyatakan bahwa apabila terjadi penambahan waktu karena kesalahan penyedia konstruksi, maka konsultan pengawas masih harus bertindak mengawasi proyek itu sampai selesainya pekerjaan. Kasih itu mandatori itu. Sehingga jangan sampai pengawasnya selesai, konstruksinya belum selesai, hilang. Seperti yang kasus saya tadi. Pengawasnya selesai, konstruksinya belum selesai, hilang. Maka harus di-state di situ. Bahwa apabila terjadi ini. Dan kontraknya langsam. Kontrak langsam mesti kita tidak ngomong berapa bulan. Tapi kita ngomong outputnya bagaimana. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa? Yang apa? Pak Mas Jadi? Yang kedua tadi? Kontrak MK tadi, Pak. Gimana? Kontrak MK tadi, terkait MK. Iya, benar Pak. Terkait jenis kontrak konsulan MK, Pak. Ya. Dulu kan ada jenis kontraknya gabungan ya, identiknya. Ya. Nah, sekarang kan gini. dihilangkan. Oke. Pada saat masa jeda, maka saya biasanya ngasih ke KAK itu begini. Ini kalau saya buka lagi ya. Jadi pada saat masa jeda berarti tidak ada progres MK di situ. Katakanlah jangka waktu pelaksanaan itu 12 bulan. 12 bulan. Sejak dari awal perencanaan sampai serah terima satu konstruksi itu 12 bulan. Di sana ada masa jeda. Tergantung, lelang dihitung enggak? Dihitung membantu 5% enggak? Kalau enggak, hilang. Pada saat masa lelang, masa ini hilang, jangka waktu 12 bulan, tapi dibayarnya OB-nya jangan 12. Itu dibayar OB-nya bisa 11, bisa 10. Itu muncul di mana? Muncul di KAK. Di KAK sudah ada tabelnya ini. Ketemu 11 OB, ketemu 10 OB, itu muncul di sana. Jangka waktu 12, kan gini biasanya. Pak, jangka waktu 12 bulan. Lah kok dalam KAK kita hanya dibayar 11 dari mana? Gitu. Nah, itu diterangkan. Dibuat tabel di dalam KAK, ini kosong. Di titik-titik ini kosong. Itu sering saya pakai itu. Memang saya pernah didebat di Makassar. Pak, ya enggak bisa toh Pak. Konsultannya kok disuruh, saya yang meng-hire orang itu ya sudah 12 bulan. Nah, ini OB-nya kok cuma 10, yang 2 bulan yang bayar siapa? Itu saya pernah di debat itu. Saya ngomong, loh tapi kan yang 2 bulan ini tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Dan ini sudah saya terangkan di dalam KAK. Seorang konsultan harusnya sudah memperhitungkan yang seperti ini. Karena
selama 2 bulan kamu meng-hire orang sebagai pegawai tetap kan bisa dikerjakan untuk di tempat lain. Selama bahwa itu muncul di awal kontrak, akan tidak rame, Pak. Tapi kalau itu muncul di akhir kontrak, akan rame. Ini memang nanti debat rame, Pak. Maka pada saat unleashing kita jelaskan seperti itu. Jadi ada jeda tadi dijelaskan. Saya pernah ini, rame di situ di Makassar. Tapi sudah di awal saya sudah ngomong kayak gitu. Itu Pak Didi. Gimana Pak Didi, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kita lanjut ke yang resen kedua, selanjutnya Ibu Kiti. Silakan di unmute Ibu Kiti. Baik Pak, terima kasih. Izin sharing aja. Terkait seringnya konsultan pengawas itu kan pada saat di lapangan itu kan dia produknya adalah laporannya berdasarkan pengalaman saya ya. Laporannya itu harian, mingguan, bulanan. Dan ada kita sudah buat bahasanya bobot mingguan, minggu sekian, bulan sekian, bobotnya progres pekerjaan adalah ini. Nah, tapi pada saat pelaksanaan pekerjaan harusnya misalnya minggu ke-50 itu sudah terbangun item-itemnya ini. Nah, tapi terkadang konsultan pengawas tuh laporannya kadang sering terlambat, atau malah kita dengar di lapangan sebenarnya harusnya minggu ini udah terbangun ini, kok laporan dari pengawasnya tuh enggak. Artinya kan memang ini ranahnya si PPK tuh pengendalian kan ranah PPK. Nah artinya di sini juga kita harus sebagai PPK ya harus mensiasati, capek juga kadang sih Pak, mensiasati juga, kirim orang juga tuh bener nggak tuh di lapangan segini kok konsultannya belum laporan. Mana laporannya kok baik-baik aja tuh laporannya, kebanyakan malah kita udah dengar sendiri dari anak buah bahwa ada kejadian begini. Nah itu sering Pak, artinya kurang tegasnya konsultan pengawas terhadap penyedia gitu. Ya mungkin sudah kenal atau gimana. Nah artinya kan nih kita harus PPK tuh harus benar-benar jeli gitu, harus tegas juga gitu. Pengalaman sih Pak, makasih Pak. Ya sama. Sama, di mana-mana juga sama seperti itu. Itu kadang malah konsultan MK nggak pernah datang juga banyak. Jadi pengendaliannya gimana ya sudah. Ya capek juga Pak. Kadang artinya kita ke lapangan kita lihat nih mana nih orang nih. Kadang nggak ada atau cuman kita dapat laporan dari orang kita, ada sih Bu, udah hilang atau gimana gitu. Kemarin ada, nih nggak ada. Waduh. Ini udah itu. Jadi capek juga ini Pak. Ada yang dari UM enggak ya? Jadi dari UM itu Pak, itu tadinya yang ditawarkan tenaga ahli untuk MK itu hebat-hebat. Tapi di UM dipakai sistem sidik jari. Begitu dipakai sistem sidik jari, dari nilai 6 miliar tadi, akhirnya penawaran ini turun menjadi 4 miliar. Konsultan MK. Karena apa? Tenaga yang ditawarkan tadi nggak mungkin tetap di situ, Pak. Kalau sidik jari apa ya tangannya dipotol dulu kan enggak. Nah, dia harus menggunakan fingerprint. Dari 6 miliar kontrak, gara-gara sidik jari fingerprint itu, kontrak turun dari 4 miliar. Kontraknya turun jadi 4 miliar. Terus, ini proyek IDB, yaitu tergantung dari masing-masing PPK. Dari situ lagi turun lagi, hampir 2 miliar itu gara-gara audit payroll. Yang menang itu 6. Begitu di absen menggunakan fingerprint,
akhirnya menjadi 4. Begitu dicek lagi menggunakan audit payroll, menjadi 2, sekian. Karena apa? Yang namanya konsultan itu yang nggak pernah datang. Yang ditawarkan katakanlah itu 10 orang, yang datang paling 2 orang, yaitu itu aja. Yang ditawarkan ini sekian orang, maka yang datang cuma itu. Untuk mensiasati ini biasanya kondisi datang 6 orang, itu mungkin tidak seluruhnya bareng 6 OB semua. Tapi ada 6 orang, itu yang satu menggunakan 2 OB, satu menggunakan 3 OB, 4 OB. Saya katakanlah 2 OB, 4 OB, 3 OB tadi di mana? Sehingga pada saat membuat KAK, itu sudah betul-betul dirinci. Kenapa ini muncul di sini? Kenapa ini muncul di sini? Kemarin saya membuatkan KAK ITB. ITB lelang konsultan senilai 8,6 miliar. 8,6 miliar. Itu sudah konsultan MK 8,6 miliar. Jadi ada tenaga ahli BIM. Tenaga ahli BIM. Itu hanya saya pakai hanya di 2 bulan pertama. 2 bulan tengah, 2 bulan akhir. Bapak ini kok seperti itu kenapa? 2 bulan awal, itu pada saat PCM, saya hitung-hitungan. PCM itu mesti ada MC 100, MC 0. Sehingga saya munculkan BIM situ. Di tengah, saya munculkan 2 bulan, itu pada saat CCO 1. Di akhir, saya munculkan 2 bulan, pada saat MC 100. Tenaga ahli BIM itu selama kontrak 24 bulan, saya hanya butuh 6 bulan. 6 bulan posisinya di mana? Ya di awal, MC0, di tengah CCO, dan di akhir di MC 100. Saya ngomongnya ini di mana? Di KAK. Tapi di penawaran, ya tetap hanya 6 OB. Itu salah satu mensiasatinya seperti itu. Jadi di KAK dijelaskan, oh kamu datangnya di sini. Di jeda-jeda tadi. Nah, itu harus jelas di KAK. Seperti pertanyaan Pak Didi tadi, ya jelas di KAK. Kamu tidak setiap hari datang, ada jedanya nih. Nah ini saya kemarin membuatkan KAK-nya ITB itu, ada lelang 560 miliar, MK-nya senilai 8 miliar, saya buatkan KAK-nya, saya buatkan jeda-jedanya tadi, kenapa walaupun totalnya 26 bulan, tetapi tenaga kerjanya tidak muncul di setiap 26 bulan, karena ada jeda tadi. Itu Bu, jadi kalau keluhan itu sama, di mana-mana konsultannya nggak pernah datang juga sama, tapi kalau mau tegas yang seperti UM tadi, pakai fingerprint itulah itu mesti datang. Itu datang. Itu Bu kira-kira ini. Tapi kalau kita mau ke sana yo, kita kok apalagi di daerah nggak mungkin. Ya, yang lain Pak. Bu Kiti, ya Pak, ini masih banyak pertanyaan di kolom chat, peserta sangat antusias. Tapi waktu kita tinggal 10 menit Pak. Apa dilanjutkan? Dibacakan Pak selanjutnya dari Yau. Izin bertanya Pak narasumber, untuk jasa konsultan perencana dan pengawas dilakukan oleh orang yang sama namun beda perusahaan. Ini untuk pengadaan langsung. Kira-kira apa ini diizinkan? Mohon pencerahannya. Oh, enggak apa-apa. Wong itu satu bendera aja enggak apa-apa kok. Kalau pengawas dengan perencana loh. Tapi kalau MK dengan perencana enggak boleh. Tapi kalau pengawas dengan perencana satu bendera saya sarankan mau. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah berarti walaupun orangnya sama. Orangnya sama enggak apa-apa. Benderanya sama juga enggak apa-apa. Kalau pengawas sama perencana. Apa perbedaan MK dan konsultan pengawas? Kalau MK itu mereview, contohnya kolom ukuran 70-70. Dia ngomong ini nggak bisa 70-70, harusnya 60-60. Ini pondasinya menggunakan borpel. Jangan menggunakan borpel, tapi menggunakan mini pile atau tiang panjang. Itu tugasnya MK. Tapi kalau konsultan perencana, pengawas,
ini borpel, ya harus dipasang borpel. Ukurannya sesuai dengan DID. Oh, ini menggunakan minipel, harus dipasang minipel. Ukurannya sesuai dengan DID. Jadi itu kira-kira. Jadi kalau perencana MK itu boleh mereview, boleh mengomentari, boleh membuat semacam justifikasi. Tapi kalau pengawas enggak, hanya mencocokkan antara perencanaan dan di lapangan. Itu kira-kira. Kita kasih kesempatan ke Pak Ishar UKPJ Pinang yang resen, Pak. Monggo, Pak. Pak Ishar. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih atas kesempatannya. Ini Pak, mengenai konsultan perencanaan. Ini berdasarkan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018, tahapan pembayaran untuk konsultansi perencanaan meliputi ada kan mulai dari perencanaan 10%, prarancangan 20%, pengembangan rancangan 25%, rancangan detail RAB 5%, pelelangan 5%, tahapan pengawasan berkala 15%. Ya. Nah, bagaimana kalau di kami ada tender perencanaan rujak bupati tahun berikutnya belum pasti apakah ada fisiknya yang dilaksanakan, bagaimana tuh Pak pembayarannya? Oke, ini kasus yang di lapangan kebanyakan seperti itu Pak. Misalkan begini, dari tahap konsep desain 10%, prarancangan 20%, DID 25%, pengembangan 25%, membantu lelang konstruksi 5%, pengawasan berkala 15%. 15%. Jadi apakah yang tahan belum 15%-nya Pak? Yang belum dilaksanakan kan 5 sama 15 itu Pak. 5 dengan 15, jadi ya, 20%. 20 ya. Ya Pak. Kalau dari hitungan interpolasi katakanlah konsultan perencananya ketemu 1 miliar. Dari hitungan interpolasi, konstruksinya katakanlah ketemu 50 miliar, konstruksi 50 miliar, maka perencanaannya ketemu 1 miliar. Di tahun pertama, katakanlah 2022, maka terjadi konsultan perencana senilai, jangan 1 miliar, tapi senilai 800 juta. Judulnya apa? Judulnya adalah kegiatan perencanaan pembangunan gedung X. Ruang lingkupnya apa? Hanya 4. 1, konsep desain, prarancangan, DID, dan pengembangan. Itu pada saat pemaketan, Pak ya? Ya, itu judulnya perencanaan pembangunan gedung X. Ruang lingkupnya 4. Jangan ruang lingkupnya 6 ya, Pak. 4. Nah, ruang lingkupnya 4. Tapi kontraknya jenisnya konsultansi konstruksi perencanaan. Konsultan. Nah, konsultan perencanaan. Ya, padahal duitnya kan tadi 1 miliar. Di DIPA jangan 1 miliar, di DIPA hanya 800. Di DIPA hanya 800. Judulnya perencanaan pembangunan gedung X, ruang lingkupnya 4 tadi, DIPA-nya 800. Nah, berhenti dulu. Terus tahun kedua, judulnya belanja modal gedung dan bangunan berupa pengawasan berkala perencanaan pembangunan gedung X. Ini mesti ditanya oleh Dewan. Loh, kok ono pengawasan? Bapak mengajukan pengawasan berkala dan mengajukan konsultan pengawas. Ini maksudnya apa? Mesti ditanya itu. Ya toh, Pak? Siap. Ya, mesti di tahun kedua 2023 nanti ditanya. Bapak mesti mengajukan untuk konsultan pengawas, mengajukan. Pengawasan berkala mengajukan. Belanja modal gedung dan bangunan berupa pengawasan berkala dalam rangka perencanaan gedung X. Yang satu dipanel lagi, pengawasan pembangunan gedung X. Mesti ditanya Dewan, kok ada 2 pengawasan? Maka dijelaskan di sana. Ini adalah istilahnya pengawasan berkala. Pengawasan berkala dan pengawasan rutin. Gitu. Ya, yang satu pengawasan konstruksi, yang satu pengawasan berkala. Ini memang amanat dari peraturan Menteri PU bahwa
untuk mengawal desainnya tadi kita membutuhkan perencananya masih tetap di situ. Nilainya berapa? 200. 200 menggunakan seleksi enggak usah. Hanya tunjuk langsung. 200 tunjuk langsung, Pak. Jangan seleksi. Seleksi nanti. Berarti pakai repeat order, Pak ya? Ya, repeat order. Pakai itu repeat order. Seleksi. Harus seleksi langsung, apa? Penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Berapapun nilainya, selama pengawasan berkala tetap penunjukan langsung. Karena satu-satunya penyedia yang bisa melaksanakan kan dia. Nah, sehingga pada saat konstruksi itu pengawas bahan berkala tetap ada, judulnya perencanaan. Yang sering terjadi di lapangan, tahun pertama 1 miliar itu tadi dibayarkan semua. Ruang lingkupnya 4, nggak boleh. Ruang lingkupnya tetap 4, dibayarkan 4 ruang lingkup. Ini yang saya temui banyak di daerah, dibayar semua 1 miliar, tetapi pengawasan berkala kan nggak ada. Belum ada konstruksi kok pengawasan berkala. Makanya ruang lingkup tetap 4, yang dibayarkan jangan 1 miliar tapi 800. Makanya di dalam anggaran DIPA jangan muncul 1 miliar, walaupun interpolasi 1 miliar interpolasinya, tapi hanya dianggarkan 80% dari interpolasi itu. Tahun kedua given muncul anggaran lagi. Sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi ada yang awal. Terus ada lagi, Pak, tahun pertama sudah tak bayar 1 miliar. Tahun kedua kan tugasnya perencana. Nah kalau begitu kan proyek ini jadi multi-years, Pak. Nggak bisa. Padahal ini proyeknya bukan multi-years. Belum tentu juga perencana mau. Nah, sehingga diatur, tahun pertama hanya dianggarkan dalam DIPA 8%. Tahun keduanya muncul 20%. Terus bobotnya berapa? Maka bobotnya konsep rancangan yang harusnya 10% di dalam kontrak bobotnya menjadi 100/80 kali 10%. DED yang bobotnya 25, maka di dalam kontrak bobotnya menjadi 25 kali 100/80. Penggambangan 25%, maka di dalam kontrak menjadi 25 kali 100/80. Itu, Pak. Jelas sih, Pak, ya? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Pak, waktu kita Pak narasumber tinggal mungkin 2 menit, tapi masih ada satu yang resen. Kita gimana Pak narasumber? Kita monggo, enggak apa-apa. Oke, Pak Monang Sormin. Silakan, Pak. Perkenalkan. Selamat sore, Pak. Iya, siap. Sore. Ini Monang Sormin, Pak, dari Inspektorat Provinsi Papua. Mau tanya ini Pak, bisa nggak konsultan itu melakukan adendum penambahan biaya Pak? Karena kadang fisik itu adendum pertambahan waktu, jadi harus molor lagi ke depan lagi pengawasan ini Pak, konsultannya. Apakah mereka itu bisa mengajukan untuk membiayai fisik untuk mengawasi fisik itu yang molor waktunya 50 hari gitu Pak? Teorinya bisa, teorinya saya ngomong bisa, teorinya. Tapi mesti ini terganjal dengan sistem penganggaran APBD. Yang susahnya ke sana. Kalau teorinya silahkan. Cuma begini Pak, kalau saya ada seperti itu, saya kunci di depan bahwa apabila terjadi penambahan waktu karena akibat molornya pekerjaan konstruksi, maka penyedia jasa pengawasan masih berkewajiban untuk menyelesaikan pengawasan sampai proyeknya 100%. Itu saya kunci dulu di awal. Jadi itu bersifat mandatori, saya tulis di sana. Karena apa? Teorinya itu bisa, selama dananya tersedia. Tapi mesti ini akan kesulitan, di keuangan kesulitan. Satu, yang kedua. Alasan kedua saya begini, apakah kamu selama pengawasan
itu tenaga ahlimu betul-betul hadir. Ya kalau itu saya perhitungkan sama-sama kita hitung, ayo kita hitung. Nggonmu yang tidak hadir akan saya potong. Nah itu senjata kedua, Pak. Jadi memang saya katakan tadi teorinya bisa, tapi pelaksanaan susah. Makanya untuk mencegah hal seperti itu, di awal kontrak, di dalam SSKK atau di dalam kontrak awal, itu sudah di-state seperti itu, bahwa apabila terjadi keterlambatan konstruksi, maka konsultan pengawas masih berkewajiban untuk mengawasi pekerjaan sampai selesai pekerjaan. Itu state pertama sebelum tender, Pak. Itu ditulis. Yang kedua, kita mesti hitung-hitungan berapa OB yang datang dan tidak. Yang ketiga, kalau memang duitnya ada dan di keuangannya fleksibel, ya silakan saja. Karena itu haknya konsultan. Nambah waktu penugasan itu haknya konsultan. Tapi karena sulit, ya kita hitung-hitungan yang hadir berapa. Kecuali kalau tadi yang saya sebutkan di UM tadi dengan menggunakan fingerprint dan sebagainya, ya silakan karena hitung-hitungan betul-betul data. Itu tambah silakan. Tetapi kalau yang lain, saya yakin di beberapa tempat konsultan pengawas itu menawarkan 5 orang, yang datang paling 2 orang itu kan. Makanya itu jangan nambah. Karena hitung-hitungan dulu ke sana. Itu Pak ya. Di mana-mana sama kasusnya, tapi kita harus bisa ngakali. Oke, makasih Pak. Ya, kita selesaikan satu saja Pak ya, ini yang Pak Juat Simbolon. Terus nanti kita karena dibatasi waktu, kita tidak bisa berlama-lama. Langsung ke Pak Juat Simbolon. Silakan Pak. Di-unmute Pak. Ya, izin Pak Heri. Ya, siap. Saya Pak Juat Simbolon Pak dari DKI Jakarta Pak. Ada 2 Pak yang mau saya tanyakan Pak tentang tadi yang penyusunan RAB kontrak lamsam. Biasanya memang kita nyusunnya itu untuk, kadang memang kita pilih kontraknya lamsam Pak, tapi penyusunan untuk RAB-nya kan dari itu Pak, non personil dan sama personilnya. Berarti kalau misalnya kita berdasarkan dokumen tadi pembayarannya Pak, gimana Pak kira-kira Pak, misalnya laporan pendahuluannya sekian, langsung pembobotan silakan nilainya Pak. Jadi personil non personil tetap dihitung Pak. Itu sebagai backup volume. Sebagai backup volume, tetapi dalam pembayaran tetap berdasarkan output. Paling gampang kalau dikonstruksi sering terjadi begitu, tidak ada uang. Halo, kalau dikonstruksi itu begini. Ada HPS, pekerjaan listrik kerja, ketemu 7 juta langsam. Pada saat saya ngevaluasi mesti tanya, loh kenapa kok 7 juta, tidak 6 juta, tidak 5 juta, tidak 10 juta. Ya. Mesti akan saya tanya itu. Listrik kerja kenapa ketemu 7 juta. Nah, konsultan berencana mesti bingung, Mbak. Loh kok iso ketemu 7 ya, dari mana? Sehingga yang beberapa tempat yang saya dampingi, pekerjaan yang saya dampingi tadi, walaupun nilai langsam, listrik kerja ketemu 6.274.000 satuannya langsam. 6.274.000 dari mana itu ada backup hitungannya. Itu tidak diupload, Pak. Tetapi itu adalah hitungan dari kita di buku kerja kita. Sama. Kenapa ketemu satu dokumen, katakanlah ketemu 10 juta. Dokumen 2 ketemu 10 juta. Misalkan laporan pendahuluan yang berisi ini. Saya kasih harga katakanlah 25 juta. Nah, mesti ada backup hitungannya. Kenapa ketemu 25 juta? Tetapi yang muncul di kontrak adalah dokumen laporan pendahuluan 25 juta. Itu kontrak langsam, konsultan perencana. Nah, angka 25 mesti ada backup. Itu Pak. Berarti penyusunannya itu dari penugasan personil itu juga Pak ya? Ya tetap sama. Oh, cuma sama. Tapi itu nggak kita upload ceritanya. Tidak diupload. Nah kalau itu diupload Pak, akhirnya menjadi satuan lagi Pak. Oh ya siap. Ya menjadi satuan lagi. Itu nggak usah diupload. Jadi ini RAB berbasis output.
berbasis langsam. Pak. Ya, Oke, Pak. itu Yang kedua Pak, ketika misal yang kedua kalau lagi, Pak, diaudit selama dokumennya ada kan tidak apa-apa. Iya sih Pak, iya. Ya, jadi kalau diaudit seperti ini Pak, tadi sudah saya contohkan format untuk kontrak langsam konstruksi. Saya nggak pernah ngomong pemasangan keramik 20-20 sebesar 100 meter persegi, nggak ada. Di dalam kontrak langsam nggak ada. Adanya ya Pak, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan ini sekian paket, sekian persen gitu. Sehingga tidak terjadi lagi gegeran, ini masang plafon 100 meter persegi kok dipasang 50 meter persegi. Suruh kembalikan 50, nggak ada lagi Pak. Soalnya Pak, kita di kita ada baru kejadian Pak di konsultan perencanaan. Memang kita pilih kontraknya lamsam, tapi kan ketika mau pembayarannya PPK-nya kan karena diminta daftar hadir personilnya, tapi karena nggak bisa membuktikan, jadi ada case di sini Pak. Jadi satu sisi kontraknya lamsam, satu sisi memang yang tadi yang kita lampirkan nggak bisa dibuktikan. Jadi ada case di situ Pak. Yang dilampirkan personil tadi Pak. Iya, maksudnya diminta daftar kena lagi, gitu. Mesti kena. Padahal di formatnya Permen PU dan formatnya LKPP kan tidak itu. Yang tadi sudah saya tampilkan kan bukan itu. Formatnya berupa dokumen. Oh gitu ya. Soalnya tahun kemarin ada nggak kita bayar gara-gara itu Pak? Ya iya, formatnya sudah beda. Jadi formatnya langsam itu beda dengan formatnya satuan. Coba Bapak lihat di MDP-nya, ya, pekerjaan konsultan kontrak langsam itu kan outputnya kan nggak ada personil. Adanya tadi, dokumen tadi. Siap. Ya, oke Pak. lagi. Ya, yang kedua Pak, satu lagi Pak. Ya. Ketika misalnya konsultannya itu waktu penugasan, nanti ketika di FHO atau serah terima kedua terlibat nggak Pak konsultannya? Makanya di KAK ngomong begini Pak. Di KAK pada masa pemeliharaan konsultan pengawas masih berkewajiban untuk monitoring terhadap pelaksanaan akhir pekerjaan. Jadi pada masa pemeliharaan itu konsultan pengawas harus menugaskan orangnya di situ. Tapi kan nggak bisa muncul di RAB, Pak. Iya, benar, Pak. Ya, nggak bisa muncul di RAB. Maka di dalam KAK munculnya di mandatori. Jadi di dalam KAK gitu, nanti ada mandatori. Satu, yaitu dalam rangka masa pemeliharaan. Karena kalau itu dimunculkan RAB ini menunjukkan OB Pak di sana, nanti nggak ketemu terhadap nilai kontrak. Ya dah? Iya Pak. Kalau saya kontraknya 4 bulan, tenaga ahlinya 5 OB, kontraknya 5 bulan, tenaga ahlinya 5 OB, masa pemeliharaan 6 OB, berarti kan 11 kan nggak bisa Pak. Iya. Di ADK kontrak kan nggak bisa. Maka kalau kontrak konstruksinya 5 bulan, paling banter OB-nya kan juga 5 bulan. Nah, yang 6 bulan ngapain Pak? Ini saya kan nggak punya kewajiban. Makanya di dalam KAK disebutkan bahwa selama masa pemeliharaan, konsultan pengawas masih berkewajiban untuk, itu sifatnya mandatori Pak. Nggak bisa dimunculkan dalam RAP. Itu satu sisi bukan menjadi kesewenangan gitu Pak, karena kan satu sisi maksudnya dari PPK-nya gitu. Ya itu kelebihannya negara. Karena nggak bisa ini. Jadi nanti di dalam KAK itu muncul biaya personil, biaya non personil dan mandatori. Mandatori ini yang nggak bisa diterjemahkan dalam uang. Karena kalau itu pemeliharaan diterjemahkan dalam uang, waktu kontraknya jadi lama. Tambah 6. Iya. Nah, makanya itu bersifat mandatori, bersifat kewajiban yang tidak dimunculkan dalam RAB, tidak dimunculkan dalam uang. Itu bersifat mandatori. Nah, itu hanya dikunci oleh pemerintah di masa pemeliharaan
dengan jaminan yang 10% tadi. Jadi seolah-olah pekerjaan sudah selesai, kamu tak bayar lunas, tapi masih punya tanggungan masa pemeliharaan 10%. Kalau konstruksi 5%, ini 10% karena menyangkut orang. Nah, itu mesti bersifat mandatori. Berarti konsultan di sini ada jaminan juga, Pak? Ada jaminan, Pak. Ada jaminan. 10%. Kalau konstruksi jaminannya 5%, kalau konsultan jaminannya 10%. Konsultan pengawas, Pak ya? Ya, 10%. Nah, makanya itu diterjemahkan, kalau itu BLUD, itu bisa menggunakan retensi. Kalau itu APBN, APBD, yang 1 tahun anggaran sifatnya kan nggak bisa, harus menggunakan jaminan. Oh. Saya rasa baru tahu. Gimana Pak? Jelas Bolon? Pak narasumber? Mohon maaf izin Pak. Terima kasih Pak. Cukup Pak, cukup. Waktu kita sudah lebih dari yang ditentukan Pak. Sebelum kita tutup, mohon Pak Heri Suroso memberikan closing statement untuk acara ini Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Jadi yang saya banyak temui di lapangan itu konsultan pengawas seolah-olah bekerja sebagai konsultan perencana. Dia diminta oleh PPK untuk merubah desain, diminta PPK untuk mereview desain, itu mau. Kalau pengawas yang profesional, dia tidak mau. Yang seperti tadi saya sebutkan, pengawas profesional lebih mending kalau saya urunan membayari perencana supaya dapat. Itu ada, saya menemui itu 2 kali. Tapi di beberapa tempat daripada rame, akhirnya konsultan MK, konsultan pengawas, desain ulang. Ya ini kebaikannya mereka saja. Tapi ada juga konsultan pengawas, desain ulang, tetapi karena tidak mampu, maka tetap mengundang tim independen untuk menjustifikasi itu. Jadi artinya apa? Berkali-kali saya ngomong bahwa kesalahan utama di konstruksi itu bukan karena apa-apa, tapi karena perencanaan penganggaran, karena perencanaan tahapan itu yang salah. Ini rata-rata APBD ya seperti ini. Pentahapannya yang salah. Itu Pak kira-kira aja. Ya. Terima kasih saya Pak Bagus. Statementnya karena kita terbatasan waktu Pak, mungkin yang di kolom chat belum bisa terjawab satu-satu, saya mohon maaf. Atau mungkin bisa menghubungi secara pribadi ke Pak Heri Suroso, kalau boleh bisa menuliskan nomor yang bisa dihubungi Pak, kalau berkenan. Itu di sudah ada kok. Di materi saya sudah ada. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar hari ini. Demikian acara kita webinar. Mohon maaf kalau saya sebagai moderator ada salah kata. Mohon maaf pada Pak narasumber. Seluruh kiri kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, Pak Heri. Izin live. Betul. Warahmatullahi wabarakatuh.